Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadana Sabila Sadi dengan NIM 2301216066264. Saya dari Offering Day. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku yang telah saya baca dengan judul Teaching with Digital Tools and Apps yang ditulis oleh Tore Trust. Oke, baik. Langsung saja kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, alasan mengapa saya memilih membaca buku Teaching with Digital Tools and Apps ini karena pada buku ini disajikan informasi relevan tentang penggunaan alat dan aplikasi digital dalam pembelajaran, serta memberikan contoh nyata dan strategi praktis untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Lalu, apa saja poin-poin penting yang terdapat dalam buku ini? Yang pertama, menggunakan pencarian internet sederhana untuk menemukan alat dan aplikasi seperti Google, Yahoo, Bing, atau DuckDuckGo. Ya. Lalu di dalam buku ini juga terdapat mengembangkan meningkatkan secara digital, yaitu jaringan pembelajaran profesional atau PLN adalah sistem orang, ruang, dan alat yang Anda pilih sendiri yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan profesional ruang virtual. Tempat menemukan ide-ide baru dan terlibat dalam percakapan dengan orang lain, baik dekat maupun jauh seperti konferensi video, aplikasi, situs media sosial seperti Twitter, grup Facebook, Reddit forum, dan komunitas Edmodo. Poin-poin penting selanjutnya, 5 fitur teratas untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Instruksi pengguna, antar mata pengguna, aksesibilitas perangkat dan platform, dukungan keberagaman dan bahasa, biaya dan perangkat yang dibutuhkan. Lalu ada Undang-Undang Hak Pendidikan dan Privasi Keluarga yang disingkat dengan VERPA yang disahkan pada tahun 1974 dan terakhir diperbarui lagi pada tahun 1992. Nah, undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi informasi pribadi siswa dan catatan pendidikan dari pengungkapan yang tidak sah. Selanjutnya, di dalam buku ini juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Internet Anak yang terdapat CIPA 200 melindungi anak-anak dari konten-konten cabul dan konten-konten yang berbahaya di dalam internet. Isi dari undang-undang tersebut ya. Lalu untuk selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak, yaitu KOPA pada tahun 1998. Diciptakan untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data oleh perusahaan teknologi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Nah, di dalam isi buku ini juga terdapat teori-teori pembelajaran serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Seperti berikut, ada teori behaviorisme, yaitu teori yang mengacu pada pembelajaran yang terjadi ketika respon yang tepat ditunjukkan setelah diberikannya stimulus lingkungan tertentu. Contoh penerapannya seperti di aplikasi Kahoot, ya, untuk membantu siswa menghafal istilah konstitusi. Lalu ada teori kognitivisme, yaitu teori yang menggambarkan bagaimana pembelajaran terjadi melalui pemikiran, pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Contoh penerapannya adalah alat digital bergambar maksudnya, untuk merancang peta konsep interaktif, diagram alur. Lalu ada teori konstruktivisme, yaitu teori yang mengacu pada pembelajaran yang terjadi dengan menciptakan makna dari pengalaman. Contohnya seperti alat digital Google Tour Builder atau Google Earth untuk membuat tur virtual selama pemberontakan menciptakan lautan, video, dan deskripsi teks. Lalu ada teori konstruksionisme, yaitu teori yang menggambarkan pembelajaran melalui pembangunan objek, artefak, atau ide yang menyenangkan yang dapat dilihat dan dibagikan kepada orang lain. Contohnya alat digital Tinkercad adalah permodelan 3D digital. Lalu ada pembelajaran sosial. Teori ini pembelajaran terjadi dalam dua bidang, yaitu antara manusia dan dalam pikiran seseorang. Kita belajar dengan mengamati tindakan orang lain dan menginternalisasikan pengalaman sosial untuk merefleksikan, mengembangkan, dan modifikasi. Contoh penerapannya adalah alat digital Twitter, di mana siswa dan pendidik dapat berpartisipasi dalam obrolan Twitter yang diatur berdasarkan hashtag topik.
Kesimpulan dari poin-poin yang saya jelaskan mengenai alat dan aplikasi yang digunakan untuk mengajar, di sana banyak alat dan aplikasi yang mendukung pembelajaran yang membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan bervariasi. Adanya teknologi yang semakin canggih, banyak alat dan aplikasi yang disajikan dengan fitur yang mudah digunakan, sehingga memudahkan siswa untuk belajar. Contoh dari beberapa alat dan aplikasi yang digunakan adalah Google, Yahoo, Bing atau DuckDuckGo. Selanjutnya ada Kahoot, Twitter, grup Facebook, Reddit Forum maksud saya. Lalu ada komunitas Edmodo, Google Gambar, Google Tour Builder, Tinkercad. Nah, itu. Nah, selanjutnya setiap privasi dan data yang dimiliki oleh tiap-tiap individu itu pasti dilindungi oleh undang-undang Apple. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.